Tidak bisa lagi orang memalsukan nasab kepada yang diinginkannya. Akan terdeteksi kalau dia memalsukan nasab. Maka para pemalsu-pemalsu nasab hari ini bertaubatlah, daripada nanti akan ketahuan sendiri. Apa maksudnya ini? Tapi yang diajarkan bukan tentang ajaran Imam Syafi'i, ajaran kebangsaan yang diturunkan oleh ulama-ulama Wali Songo, yang diturunkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, disepak, diganti dengan ajaran-ajaran radikalisme, intoleransi, kemudian doktrin-doktrin kepada santrinya, tidak boleh upacara bendera, tidak boleh mengakui Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai sebuah ajaran ideologi togut. Ini yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan secara seksama tausiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membongkar peradaban radikal di Indonesia. Dan di sini kita akan mengetahui seperti apa sepak terjang dari para oknum-oknum yang menjalankan ajaran-ajaran radikal di Indonesia. Tanpa lama-lama kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, wattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, waddalilu alaihi laihun lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyumu ya hannanu ya mannan, ya dayyanu ya sultan, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li syekhina wa maulana Mama Cicantu, warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, amin ya Allah ya Rabbal. Amma ba'du, maka yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Al-Istiqlal Cicantu, Mama Izzuddin dan Ibu Nyai almarhum, serta seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Al-Istiqlal Cicantu. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan pada pondok pesantren ini ila yaumil qiyamah. Yakhruju minhu ulama'u salihin, amin. Yakhruju minhu ulama'u salihun, amin. Wal awliya'ul arifun. Para kiai undangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang hadir, dari kepolisian, Polres Cianjur, semoga senantiasa diberi kekuatan untuk memberi rasa aman pada kita, terutama menjelang pemilu ini. Semoga pemilu berjalan lancar. Pemilu adalah rutinitas pesta rakyat 5 tahunan yang senantiasa akan terus
dilaksanakan sepanjang insyaallah NKRI ini ada ila yaumil qiyamah. Para aceng, para gus, para kiai, para ibu nyai, para bapak, para ibu, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun baru pertama kali saya datang ke pondok pesantren Al-Istiqlal Cicantu ini, tapi suasana membawa saya seperti saya ini datang bukan pertama kali. Ada suasana kebatinan yang indah ketika saya masuk ke lingkungan pondok pesantren Cicantu ini. Saya bertanya di dalam hati, ikatan-ikatan apa kira-kira yang membuat suasana hati saya begitu nyaman ketika memasuki pondok pesantren Al-Istiqlal Cicantu ini. Ternyata saya tanya sama salah satu putra almarhum, bahwa almarhum salah satu gurunya adalah Mama Kresek di Garut. Berarti memang ada ikatan persaudaraan keilmuan. Guru dari guru, bahkan guru saya itu banyak yang mondok di Kresek Garut. Saya punya guru Kiai Sanwani mondok kepada Mama Gentur. Mama Gentur juga lulusan Kresek. Saya belajar ilmu ke Buya Bustomi. Buya Bustomi juga pernah mondok di Mama Kresek. Nanti Mama Kresek ke Mama Ciwedus, Mama Ciwedus ke Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Khalil Bangkalan ke Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Guru saya juga ada yang bernama Syekhina Syekh Mufti bin Asnawi dari Cakung. Beliau mondok pada Syekh Marsad di Tirtayasa di Pontang. Syekh Marsad juga mondok di Mama Gentur, Mama Syatibi. Mama Syatibi nanti ke Mama Kresek juga. Jadi silsilah ke Syekh Nawawi dan ke Syekh Mama Kresek ini mungkin yang membuat ikatan-ikatan persaudaraan keilmuan ini membuat saya merasa nyaman, merasa indah diundang hadir dalam acara haul Mama Cicantu. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menambah kemuliaan di sisinya, anak cucunya ila yaumil qiyamah menjadi ulama, pemimpin-pemimpin umat, santri-santrinya yang sudah keluar, yang masih ada, dan insya Allah akan senantiasa ada ila yaumil qiyamah. Dan semuanya insya Allah kita berdoa agar mereka semua menjadi para ulama-ulama amilin, menjadi pemimpin-pemimpin umat yang akan menjaga umat ini, menjaga imannya, menjaga segala macam keislaman yang menyertai keimanannya. Al-isnadu minad-din, laulal isnadu laqala ma syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalaulah tidak ada sanad, maka siapapun bisa mengatakan apapun. Maka penting ketika kita mau mesantrenkan anak atau mau mesantren, kita harus mengetahui guru kita ini berguru ke siapa. Lalu adakah jujutan perguruannya, jujutan keguruannya kepada baginda
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya sanad, keberkahan ilmu itu dipertanyakan. Agama kita ini agama yang kita warisi dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mewariskannya kepada para sahabat mewariskannya kepada para tabi'in mewariskannya kepada tabi'in, kemudian mewariskan kepada muridnya, mewariskan kepada muridnya sampai ke Mama Cicantu, kemudian sampai kepada kita yang hadir pada hari ini. Bukan hanya sanad daripada ilmu, tapi sanad rohani, sanad spirit, sanad suhbah. Karena sanad itu ada 5. Ada as-sanadu bis-sama'i was-suhbah. Ada as-sanadu bis-sama'i dunas suhbah. Ada as-sanadu bil ijazah. Ada as-sanadu bil munawalah, ada as-sanadu bil wijadah. As-sanadu bis sama'i was suhbah adalah sanad para santri yang dia mondok pada kiai. Dia duduk bersama kiai, mendengarkan pengajian bandungan kiai, kiai membacakan, santri mendengarkan. Terkadang dengan sistem sorogan, di mana santri membaca, kemudian kiai mendengarkan. Kemudian dia pelajari akhlak, pelajari tingkah laku, bagaimana memimpin pesantren, bagaimana kesehariannya, bagaimana caranya berkomunikasi dengan umat, bagaimana caranya sholat berjamaah, bagaimana caranya dia di dalam ketenangan, di dalam mendidik para santri. Itu semua adalah sanad bisima'i was-suhbah. Hanya bisa diambil sanad tertinggi ini oleh para santri. Sanad Rasulullah yang diterima bisama'i was-suhbati bil alim huwa as-sanadul ulya. Yang kedua, as-sanadu bis-sima'i dunas suhbah. Ini santri-santri pasaran. Dia mukim di satu pesantren, kemudian ketika bulan Ramadan atau bulan-bulan lainnya, pesantren lain mengadakan pasaran satu kitab. Dia datang ke kiai pesantren yang mengadakan pasaran itu, dia tamatkan satu kitab 10 hari, 15 hari, kemudian dia pulang ke pesantren iqomahnya. Ini namanya as-sanadu bis-sama'i dunas suhbah. Ini tingkatannya lebih rendah. Ikatan ribaqah antara dia dan guru ada, sanadnya muttasil, tetapi tidak setinggi as-sanadul a'la, yaitu as-sanadu bis-sama'i was-suhbah. Yang ketiga, as-sanadu bil ijazah. Sanad bil ijazah, mondok kagak, pasaran kagak, datang ke kiai minta ijazah kitab. Kiai, saya minta ijazah mau mengaji kitab Sahih Bukhari, ajaztuka. Itu namanya as-sanadu bil ijazah. Tingkat kebarokahannya nomor 3. Yang paling tinggi adalah santri mukim, yang kedua santri pasaran, ketiga santri hoyong ngeunah bae. Eta santri yang minta ijazah kitab-kitab tertentu pada kiai. Saya ini waktu di Mesir 1 bulan, pernah ke Mesir 1 bulan, ini berburu sanad. Saya pergi ke Kairo, saya pergi ke Iskandaria,
bertemu dengan para kiai-kiai baik yang di Al-Azhar maupun kiai-kiai yang ada di masjid-masjid itu untuk meminta sanad. Saya bertemu dengan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani Musnidud Dunya yaumana hadha. Saya bertemu dengan Syekh Hilmi Al-Qadiri Al-Jailani. Saya meminta ijazah kitab Al-Fathur Rabbani karya kakek beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Kattani, saya meminta sanad-sanad hadis, mulai dari hadis-hadis hadis Al-Jami', Kutubul Jawami', seperti kitab Sahih Bukhari, kemudian kitab As-Sunan. Ada kitab itu hadis, cara menulisnya adalah Al-Musnad, Al-Mustadrak, Al-Mustaraj, Al-Musannaf. Kemudian ada kitab hadis yang dicatat dengan metodologi Al-Atraf, dengan metodologi Al-Ajza, dengan metodologi Al-Ilal. Semua saya minta ijazahnya, ngajinya kagak. Hanya untuk nyambungin sanad, nyambungin silsilah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya as-sanadu bil ijazah. Ada lagi sanad keempat, itu adalah as-sanadu bil munawalah. Sanad bil munawalah ini lebih enak. Kiai megang kitab, kitabnya karangan dia dikasihin, ajaztukum fi ma sannaftu fi hadzal kitab, atau ajaztukum jami'a musannafati, diberikan kitabnya. Itu namanya as-sanad bil munawalah, nyambung sanadnya. Walau hanya kiai ngasihin kitab ke dia tidak ngaji bismillah acan, tetapi sanadnya nyambung, tetapi kekuatannya ini nomor 4. Yang pertama adalah as-sama' was suhbah, yang kedua adalah as-sama' duna suhbah, yang ketiga adalah bil ijazah, yang keempat adalah bil munawalah. Ada lagi yang terakhir, sanad nyambung tetapi sanadnya bil wijadah, yaitu ketika kita menemukan kitab ulama, kita tidak ngaji ke beliau, ulamanya sudah meninggal dunia lama, tapi kita nemu kitabnya, kemudian di dalam kitabnya menyampaikan suatu masalah, kemudian kita membacanya, menyampaikannya kepada santri, itu namanya as-sanad bil wijadah. Wa yajibu fi as-sanad bil wijadah qaulu ra'aitu fi kitabi. Kalau dia khutbah di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, itu harus ada kalimat di dalam kitab Al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan. Tidak boleh langsung Imam Bukhari mengatakan. Seakan-akan kalau mengatakan Imam Bukhari mengatakan, mengatakannya langsung kepada dia bis-sama'i was-suhbah atau bis-sama'i duna suhbah. Atau kalimatnya ra'aitu fi khattil Bukhari, ra'aitu fi kitabil Bukhari, ra'aitu fi kitabi Muslim, ra'aitu fi kitab Ibni Majah, ra'aitu fi kitab Ibni Abi Daud dan sebagainya. Itu namanya as-sanad bil wijadah. Boleh meriwayatkan dengan menyebutkan di dalam kitab apa. Itu namanya metodologi cara mengutip. Tentu keberkahannya tidak seperti orang yang mengaji Bukhari kepada guru sampai tamat. Itu bisa mengatakan haddatsani syaikhi Kiai Izzuddin, qala haddatsani syaikhi Kiai Jalaluddin Al-Ma'alli, qala haddatsani syaikhi Mama Kresek, qala haddatsani syaikhi Mama Ciwedus, qala haddatsani syaikhi Mama Khalil Bangkala, qala haddatsani syaikhi Syekh Nawawi Banten,
qala haddatsani syaihi, terus sampai muridnya Imam Bukhari yang dia mendapatkan hadis Bukhari bukan karena dia membeli kitabnya, tapi langsung mendengarkan dari Imam Al-Bukhari. Itu yang lebih hebat. Laulal isnad laqala ma syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada sanad kita berguru, maka siapapun bisa mengatakan apapun. Maka tadi saya mengatakan salah satu guru daripada Mama Cicantu agar kita mengetahui dari mana. Dan para ulama yang ada hari ini dari mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Aceh, Palembang, Padang, Lampung, dan seluruh Indonesia, semuanya mempunyai sanad silsilah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan melalui Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Syekh Nawawi nanti ada silsilah kepada Syekh Arsad Al-Banjari di Kalimantan. Di dalam thariqah nanti ada silsilah daripada Syekh Abdul Karim At-Tanara, juga ada dari Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Tidak akan jauh dari sanad-sanad silsilah yang kita ketahui hari ini daripada ulama-ulama kita yang tabakur dalam keilmuan. Ada yang tidak melalui Syekh Nawawi, yaitu langsung kepada Syekh Hasbullah pengarang kitab Riyadul Badi'ah. Itu seperti dari Kiai Hasan Mustafa Bandung, nanti langsung kepada Syekh Hasbullah pengarang kitab Riyadul Badi'ah, langsung ke orang-orang Arab, ke ulama-ulama yang ada di Timur Tengah. Untung saya masih punya sanad al-ali dari ulama-ulama Mekah tahun 50-an. Saya punya guru Syekh Asuri bin Tahir yang dia murid Syekh Tahir Pelamunan, tapi tidak hanya di Pelamunan, dia langsung pergi ke Mekah. Dia belajar kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, belajar kepada Syekh Hasan Al-Masyat, musnid pada saat itu di kota Mekah. Dia juga belajar kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandaili, seorang ulama Mekah asal Mandailing Natal dari Sumatera Utara. Itu sanad-sanad ali. Kalau sanad yang dari Indonesia ke Syekh Nawawi ini bertingkat-tingkat antara as-sanadul a'la dengan as-sanadul adna. Sanad lebih sedikit itu lebih kuat. Kalau saya Syekh Nawawi dari jalur Mama Kresek tadi sudah 6 orang. Mama Cicantu, Mama Kresek aja ada 2. Mama Kresek, Mama Ocot ya. Kemudian ke Mama siapa bapaknya itu, Montobri. Kemudian ke Ciwedus, kemudian ke Syekh Khalil baru ke Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Nah, kalau di Banten masih ada as-sanadul ali, sanad yang sangat sedikit kepada Syekh Nawawi At-Tana Al-Bantani. Seperti saya mengambil ilmu dari Syekh Sanwani Tirtayasa kepada Syekh Cengkudu Mama Sidik, langsung kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. 3, karena umurnya panjang-panjang. Inilah tradisi berguru di pondok pesantren Indonesia yang semuanya mempunyai jalur yang jelas. Pesantren-pesantren terutama di bawah Nahdlatul Ulama memiliki sanad keilmuan yang jelas. Coba kita lihat hari ini, ada pondok-pondok pesantren yang ujuk-ujuk ada di tengah sawah langsung jadi besar. Pondoknya itu langsung besar, santrinya itu didatangkan dari berbagai daerah, banyak juga. Itu ciri-ciri pondok pesantren la ala manhaji Nahdlatul Ulama, karena pondok pesantren manhaj Nahdlatul Ulama biasanya adanya di tengah desa. Dia seorang kiai baru mondok
dia itu pulang, kemudian ngajar ngaji kepada keluarganya, Fathul Qorib berdua, kemudian tambah tetangga yang lebih jauh, kemudian ketika sudah banyak bikin satu kobong, ketika tambah banyak 2 kobong, tambah banyak lagi nggak ada tempat, rumahnya dibikin pondok di tingkat, dan tata cara penataan pondoknya nggak jelas, ngacak kayak pondok Cicantu begini. Ini ciri-ciri pondok pesantren asli manhaj Nahdlatul Ulama. Kalau pondok pesantren yang tiba-tiba ada di tengah sawah, itu biasanya punya orang kaya raya, jangan-jangan punya pejabat juga. Pejabat pengen masuk surga, dia bikin pesantren, kiainya dapat ngebon, akhirnya sanadnya ke pejabat itu. Sanad ilmunya mentok ke pejabat. Biasanya kiai itu bukan hanya ngajar, kiai itu malamnya ngedoain santri. Dia belum bisa tidur kalau belum baca Fatihah untuk santri-santrinya. Kalau pejabat punya pondok pesantren, dia lagi ngitung-ngitung, waduh ini gimana urusannya KPK ini. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau mesantrenin anak zaman sekarang, lihat siapa kiainya. Ini pondok pesantren besar, kadang-kadang mereknya pondok pesantren Imam Syafi'i, betul nggak? Tapi yang diajarkan bukan tentang ajaran Imam Syafi'i, ajaran kebangsaan yang diturunkan oleh ulama-ulama Wali Songo, yang diturunkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama, disepak, diganti dengan ajaran-ajaran radikalisme, intoleransi, kemudian doktrin-doktrin kepada santrinya, tidak boleh upacara bendera, tidak boleh mengakui Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai sebuah ajaran ideologi togut. Ini yang terjadi. Pemerintah di Banten, saya ketua Rabitah Ma'ahid Islamiyah, ketua pondok pesantren di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ada terindikasi satu pondok pesantren HTI dan satu pondok pesantren radikal. Saya laporkan kepada Kepala Kemenang wilayah Provinsi Banten, tolong ini diawasi, kalau bisa ini dicabut izinnya. Pak Kiai, belum ada undang-undangnya, ini adalah negara demokrasi, siapapun bisa membuat pondok pesantren. Akhirnya apa? Akhirnya banyak kejadian-kejadian intoleransi keluar dari pondok-pondok pesantren yang tidak jelas demikian itu. Tidak ada pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang melahirkan satu teroris pun. Daya. Pondok pesantren Nahdlatul Ulama melahirkan pendekar-pendekar seperti Banser kita hari ini. Mana ya Banser, aya hiji doang ieu. Kumaha eta? Waduh. Aya di Pengkerna. Banser Cianjur, ulah ungkut Kaliduan, ulah gedah Kaanginan, ulah mundur Satenjang Beas. Bisa bahasa Sunda ya saya? Di Cicantu sebabnya ini. Karena memang saya juga katanya orang Priangan, silsilahnya ke daerah Sumedang. Kalau Mama Cicantu orang Cianjur, orang Garut, ini keturunan dari Prabu Siliwangi dan Wali Songo. Dari Prabu Siliwanginya saudara, dari Wali Songonya saudara. Orang Cianjur kebanyakan dari Prabu Siliwangi, dari anaknya Pangeran Munding Wangi. Kita orang-orang Banten dari Nyai Rara Santang. Kalau dari Sumedangnya dari Raja Mantri Taji Malela.
semuanya ujung-ujungnya ke Eyang Prabu Siliwangi. Ini kalau dites DNA semuanya DNA-nya sama, DNA Prabu Siliwangi. DNA pejuang, gagah perkosa. Walaupun gagah perkasa Prabu Siliwangi, kalau mendengar perempuan ngaji hatinya tunduk. Dia lagi jalan-jalan ke Kerawang, ada seorang santri lagi ngaji Quran. Saheta. Kata Prabu Siliwangi, Prabu jangan macem-macem, itu santrinya Mama Kuro, Mama Kura, pokoknya aing hayang eta awewe ngarana saha Nyai Subang Larang. Kata Syekh Kuro, jangan macem-macem sama santri saya. Gimana tuan guru Arab, orang Arab, Mama Kuro orang Arab, kalau kamu mau nikahin santri saya harus masuk Islam. Siap, langsung masuk Islam karena dia tukang kawin. Kenapa orang Jawa Barat, Banten semua cucu Prabu Siliwangi istrinya 200 cantik semua? Allah. Maka kita sebagai cucu Prabu Siliwangi selain harus meneruskan perjuangannya, kita juga harus mencontohnya. Siap. Contoh naon? Setuju Bu? Setuju? Ayat di Al-Qur'an Fankihu ma thaba lakum masna wa sulasa wa ruba. Percaya ke Quran? Berarti tenaon-naonnya? Berarti kita percaya ke Quran asup neraka sia. Perempuan itu bapak-bapak, walaupun di Al-Qur'annya ada, masalah itu nggak mau percaya. Dan Allah tidak akan marah kepada perempuan yang tidak mau dicandung. Hidup perempuan. Kalau perempuan baca Quran, ada ayat fankihu ma thaba lakum, bacanya tadinya keras, pas fankihu ma thaba lakum itu dia bacanya bismillah. Allah senyum, nggak bakal marah sama perempuan. Kenapa? Allah yang menciptakan perempuan dan Allah tahu sifatnya perempuan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan laki-laki untuk boleh menikah masna wa sulasa wa ruba, berarti Allah tahu kalau sebenarnya walaupun wanita nggak mau, sebenarnya wanita itu kuat dicandung. Setuju? Masih nggak mau aja. Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tadi bicara tentang sanad. Bicara tentang sanad adalah bicara tentang ajaran. Ajaran yang berkelanjutan yang dimiliki oleh hasanah Islam dari Nabi Muhammad sampai ke kita hari ini. Dan apabila ajaran itu sahih, maka ajarannya adalah sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad. Bagaimana sekarang ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran mainstream? Bagaimana ada ajaran-ajaran di Indonesia pula yang tidak sesuai dengan ajaran mayoritas Nahdlatul Ulama? Nabi Muhammad mengatakan, alaikum bisawadil a'zam, alaikum bisawadil a'zam, kalian harus berada di
kelompok yang paling banyak. Kenapa kelompok yang paling banyak? Yadullu ala ridallahi subhanahu wa ta'ala, yadullu ala al-haqqil mubin, menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya itu adalah di dalam apa yang diambil oleh mayoritas ulama. Dan hari ini mayoritas ulama-ulama kita dari Aceh sampai Papua adalah ala manhaji ahli sunnah wal jamaah, yang dibawa oleh Wali Songo, yang diwarisi oleh para ulama yang hari ini membentuk Nahdlatul Ulama. Maka selamanya para santri-santri, para kiai-kiai pesantren, alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama, alaikum binahdlatil ulama. Jangan geser kakimu satu jengkal pun dari Nahdlatul Ulama. Taslam. Anak-anak kita awas. Kalau anak-anak kita kuliah, sudah selesai dari aliyah, dia ingin kuliah di IPB, dia ingin kuliah di ITB, tanyakan apa organisasi yang diikutinya di perguruan tinggi. Jangan sampai anak-anak kita yang kita didik sejak kecil di hadapan para kiai, di hadapan para ulama yang menjaga ajaran-ajaran keislaman yang rahmatan lil alamin, ajaran-ajaran keislaman yang bersinergi dengan kebangsaan, kemudian kita biarkan anak-anak kita untuk bergabung dengan mereka-mereka yang mengajarkan bagaimana mereka mencaci ulama-ulama kita, bagaimana mereka mencaci ijtihad ulama kita dalam kebangsaan, dan mengatakan bahwa negara Indonesia ini negara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Siapa saja yang mengakui NKRI ini adalah orang-orang yang sesat, orang-orang yang melawan ajaran Allah. Ini ajaran sudah di luar ajaran warisan ulama-ulama kita. Kalau mereka sudah terlanjur, suruh pulang lagi. Irji'u ila nahdlatil ulama, irji'u ila nahdlatil ulama. Kita ber-NU bukan melihat siapa pimpinan kita. Kita ber-NU karena ajarannya, kita ber-NU karena amalannya, kita ber-NU karena prinsipnya, kita ber-NU karena nilai-nilainya. Pengurus itu bisa berganti-ganti, tetapi ajaran, nilai, semangat, ruh, keberkahan Nahdlatul Ulama tidak akan berpindah dari Nahdlatul Ulama kepada yang selain Nahdlatul Ulama. Boleh kita mengkritisi pengurus, tetapi cinta dan hati hanya untuk Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama yang telah terbukti memberikan kesetiaan yang tiada tara untuk bangsa Indonesia yang beragam ini, untuk negara kita yang tercinta, negara yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, 700 dengan 1.400 suku bangsa bersatu menjadi bangsa Indonesia. Ini tidak bisa dilakukan oleh leluhur kita. Hayam Wuruk tidak bisa dilakukan oleh leluhur kita. Prabu Siliwangi tidak bisa dilakukan oleh leluhur kita, para Wali Songo, tapi bisa dilakukan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama, pewaris-pewaris Wali Songo, pewaris Prabu Siliwangi,
pewaris daripada hayam wuruk. Dan ini adalah ni'matun jazilatun yajibu alaina an naskuraha. Tepuk tangan. Ini perempuan-perempuan ngeliatin aja, enggak tepuk-tepuk tangan. Ngapain tepuk tangan, penceramah ngomongnya nyandung aja begitu. Banyak saudara-saudara yang masih penasaran dengan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Orang yang belajar sejarah akan sekuat tenaga mempertahankan Indonesia ini. Sebelum ada Indonesia ini, kita ini negaranya bermacam-macam. Dari Pulau Jawa aja mulai Banten, negara Banten. Kemudian di Cianjur ada negara Cikundul. Kemudian di Garut ada Sagala Herang. Di Ciamis ada Galuh. Di Sumedang ada Sumedang Larang. Di Telaga ada Majalengka, kebalik. Di Majalengka ada Talaga. Ada Cirebon. Kemudian di Jawa ada Mataram. Ada kadipaten-kadipaten yang kadang-kala terus berperang. Kadang-kadang saudara dengan saudara berperang. Dulu Sumedang dengan Banten saudara pernah berperang. Garut, Cianjur pernah juga berperang dengan Banten. Ini gara-gara apa? Masih saudara berperang. Karena negaranya beda. Cirebon dengan Banten saudara sepupu. Banten. Wah, lagi ngomong Banten ya. Ngomong Banten kualat aja. Cirebon Banten pernah perang. Banten Mataram pernah perang. Dan kita sebagai pewaris daripada leluhur-leluhur kita tidak mau lagi kita kembali ke masa-masa di mana kita sesama saudara mau berperang hanya untuk kedudukan, hanya untuk menjadi bupati, hanya untuk menjadi raja. Hari ini Indonesia kita hidup tenang, tentram, aman dan bahagia. Kita tidak boleh lagi hidup di zaman di mana tidak ada Indonesia. Orang yang mau belajar sejarah akan menginginkan merah putih tetap berkibar anak cucunya sampai hari kiamat. Orang yang belajar kepada sejarah masa lalu, maka dia ingin Pancasila Garuda itu akan senantiasa ada di tembok rumahnya ila yaumil kiamah. Dan dengan Indonesia bersatu dari Sabang sampai Merauke, 270 juta lebih penduduk Indonesia, kita tidak mudah dikalahkan hari ini. Kita menjadi negara yang diperhitungkan dunia, ibu-ibu. Nomor 5 terbesar negara di dunia, Indonesia. Negara yang paling kaya sumber daya alamnya, Indonesia. Yang paling ganteng-ganteng lelakinya, Indonesia, cek aing. Yang paling cantik-cantik wanitanya, Indo. Yang paling banyak padinya, Indo. Walaupun Indonesia tidak beli beras dari luar negeri, hanya kita mengandalkan tanah Indonesia. Penduduk Indonesia yang 270 juta ini bisa dikasih makan oleh tanah Indonesia ini. Air sungai yang mengalir jauh, Cianjur. Cianjur itu airnya, artinya air sungai yang mengalir jauh. Ci itu air sungai, Anjur itu tebih, jauh. Cianjur artinya air sungai yang mengalir jauh akan dapat untuk menutupi
rasa dahaga putra putri Cianjur, Indonesia tanahnya akan dapat memberi kenyang seluruh putra putri Indonesia. Airnya akan mampu untuk menutup dahaga seluruh putra putri Indonesia tanpa bantuan asing. Bahkan kita kalau betul-betul mengelolanya, kita akan bisa membantu negara-negara kelaparan. Hari ini negara di dunia masih banyak yang kelaparan. Di Afrika banyak sekarang yang kelaparan. Di Yaman kelaparan, kurang makan. Tapi Indonesia tanahnya, jangankan pohon, tongkat dia ditanam, dia akan bisa menjadi pepohonan. Allahu Akbar. Nikmat besar Indonesia ini jangan sampai hilang. Makanya kiai-kiai NU kekeh luar biasa. Dari zaman Soeharto tidak direken Nahdlatul Ulama, tapi siapa pertama kali yang menerima Pancasila sebagai ajas tunggal di bumi Indonesia? Nahdlatul Ulama. Padahal waktu zaman Soeharto NU didolimi, keran-keran ekonomi disumpal oleh Orde Baru, tetapi semua itu tidak mengeringkan kesetiaan Nahdlatul Ulama terhadap tanah air Indonesia ini. Yang lain sudah berpikir bagaimana caranya kita bikin negara Islam. Negara Islam eta anu paling ngerti eta kiai-kiai NU. Bener tak? Yang paling ngerti dengan Islam dan fikih Islam, usul fikih Islam adalah ulama-ulama pesantren. Mama Cicantu, Mama Kresek, Mama Ciharasas, Mama Gudang, Mama Wardoy, Mama Syatibi Gentur, Mama Sempur, Mama Hasan Mustafa. Eta anu paling ngerti ke hukum Islam, tetapi semuanya tidak ada yang bicara tentang bagaimana kita membentuk negara atas dasar Islam. Kenapa? Bentuk negara bagi Nahdlatul Ulama adalah wasilah. Ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara hanyalah wasilah, bukanlah gaya. Yang wajib itu adalah membentuk pemimpin agar ada yang ngurus untuk urusan kita yang tidak bisa diurus oleh kita. Kita orang sibuk, kita tani, kita dagang, kita ngaji. Orang paling sibuk-sibuknya di dunia itu santri. Enggak ngaji, dia masak. Enggak masak, minum tasbih dikir. Giliran tong-tong, dia tidur. Kekenyangan makan. Untuk mengurus urusan kita santri yang tukang ngaji, kita petani yang selalu di sawah, kita pedagang yang selalu di pasar, siapa? Orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Dia bukan petani, dia bukan pedagang, dia bukan santri. Siapa? Pengangguran. Nah, ini yang jadi kepala desa, ini yang jadiin camat, yang jadi polisi, maaf Pak polisi. Ini yang dijadiin bupati, ini yang dijadiin jaksa. Dia yang tidak dagang, dia yang tidak tani, dia yang tidak nyantri. Inilah yang diwajibkan oleh agama, membentuk kepemimpinan. Adapun bentuknya bagaimana, itu diserahkan kepada manusia yang ada di setiap zaman sesuai dengan kemaslahatan zamannya masing-masing. Hadihi hiya ad-daulah inda Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama
sesuai dengan pandangan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, memandang negara wajib dibentuk negara, dan wajib ketika sudah ada negara untuk membelanya. Dan apabila negara mendapatkan tantangan dari musuh-musuh, wajib ala jami'i abna'i Indonesia ayadfa'u an Indonesia bi anfusihim wa bi amwalihim. Kalau negara ini sudah maujud, maka nusratul maujud ini hukumnya wajib. Ketika negara ini sudah diijtihadi oleh leluhur-leluhur kita, para nasionalis dan para agamis, kemudian membentuk NKRI dengan Pancasila sebagai dasar, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negara kesatuan, maka wajib untuk kita semua bangsa Indonesia menjaga keutuhannya ila yaumil qiyamah. Harapan ila yaumil qiyamah. Nyatanya tidak ada negara di dunia yang bisa lebih dari 700 tahun. Yang paling lama itu adalah Daulah Utsmaniyah di Turki. Bani Umayyah kurang 100 tahun. Bani Abbasiyah paling 300 tahun. Negara Banten aja dari 1450-an itu 1808 selesai. 300 tahun. Dulu kita punya negara satu, adanya di ujung kulon, namanya Kerajaan Salakanegara. Salakanegara runtuh, hanya beberapa raja. Kemudian muncul di Karawang, namanya Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara beberapa ratus tahun hancur, jadilah Kerajaan Sunda. Hancur lagi, jadi Pajajaran, yaitu bersatunya Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Pajajaran hancur lagi, jadi Kerajaan Banten, Sumedang, Cikundulan, bentuknya kadipaten dulu. Kemudian Cirebon, hancur lagi semuanya, jadi Indo. Dan yang paling nyaman kalau kita baca sejarah adalah Indonesia. Coba baca sejarah Banten, Misan dengan Misah, perang. Ketika Maulana Yusuf meninggal dunia, adiknya yang ada di Jepara datang bawa pasukan, pengen jadi raja, perang. Di Demak, ketika Raden Patah meninggal dunia, saudara dengan saudara perang, masing-masing pengen jadi raja, masing-masing kampanye nyari pendukung masing-masing. Akhirnya pendukung dengan pendukung perang. Aryo Penangsang, Joko Tingkir, semuanya meninggal dunia karena perang saudara. Kita kalau perang dengan orang asing tanpa diadu domba, maka orang asing tidak akan ada yang bisa menjajah tanah air kita. Tapi kenapa kita pernah dijajah? Saya baca sejarahnya, kita dijajah bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak punya kekuatan, tetapi karena kita bisa diadu domba. Jadi caranya para musuh-musuh kita di dalam mengalahkan kita, kita diadu domba dengan saudara yang punya kepentingan terhadap kita. Misalnya raja, di dalam sistem negara monarki kerajaan kita dulu, bahwa anak sulung akan jadi raja apabila ayahnya meninggal. Maka ini si Belanda megang adiknya, agar adiknya, kamu kalau tidak membunuh daripada kakakmu, selamanya kamu tidak akan jadi raja.
karena pakem kenegaraan di tanah air Nusantara ini hanya anak pertama yang akan jadi raja. Akhirnya tergembosi, kemudian dia membunuh kakak kandungnya sendiri untuk menjadi raja. Di Banten tahun 1654 Belanda perang dengan Sultan Tirtayasa. Eta Belanda. 1680 perang. Belanda. Kata Belanda, gimana caranya supaya saya menang? Dia infiltrasi ke Kesultanan Banten, dia ojok-ojokin Sultan Haji agar dia memberontak pada ayahnya dengan agitasi, kalau engkau tidak sekarang mengangkat dirimu menjadi sultan, maka adikmu Purbaya akan diangkat menjadi sultan. Akhirnya lama kelamaan Sultan Haji mau untuk mengikuti Belanda, kemudian dia perang melawan ayahnya. Kita dikalahkan hanya dengan adu domba. Kita tidak akan pernah bisa kalah kalau kita tetap bersatu. Maka jaga persatuan anak-anak bangsa Indonesia ini jangan sampai dipecah belah oleh siapapun, oleh orang asing, baik orang asing yang ada di luar negeri maupun orang asing yang sudah menjelma menjadi bangsa kita sendiri, namun mempunyai perbedaan dari akhlak, dari tanda dia menghormati bangsa Indonesia. Maka kita tidak boleh untuk dijajah dalam fisik, di dalam kehormatan, di dalam nama besar daripada kita putra putri bangsa Indonesia keturunan Prabu Siliwangi harus yang menjadi raja terus di Jawa Barat ila yaumil kiamah. Tepuk tangan. Makanya harus dites DNA ini, ada nggak DNA Prabu Siliwangi ini? Siap, tes DNA. Bagaimana cara menemukan DNA Prabu Siliwangi? Serahkan pada ahlinya. Prabu Siliwangi akan terdeteksi kemana kita akan bersatu, ketemu genetik di susunan silsilah kita yang keberapa. Kita kan sekarang punya susunan silsilah. Ke Prabu Siliwangi ada yang ke-43, ada yang ke-42 hari ini, ada yang ke-41. Nah, nanti itu bisa untuk dicari. Ketika sudah ada 10 orang saja yang tes DNA dari orang-orang yang mempunyai silsilah ke Prabu Siliwangi, untuk dicari titik temu berapa tahun antara kita hari ini 2024 dengan kehidupan Prabu Siliwangi yang ada di abad 14. Itu nanti akan ketahuan. Ayah kita DNA-nya ini, ayah kakek kita ini, ayah buyut kita ini, jangga kita ini, apa terus sampai Prabu Siliwangi. Dan nanti akan ketahuan orang-orang yang nyusup terhadap silsilah Prabu Siliwangi. Ternyata DNA-nya beda dengan DNA Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi, oh ternyata DNA-nya dia G. Ngakunya Prabu Siliwangi, tapi seluruh orang Cianjur DNA-nya oh, dia DNA-nya G. Berarti dia adalah penyusup terhadap DNA Prabu Siliwangi. Ke depan orang itu tidak akan bisa lagi memalsukan nasab. Kenapa? Sekarang masih mahal 12 juta tes DNA. Tahun 2010 masih 1 miliar. Tes DNA satu orang tahun 2010 1 miliar. 2020 sudah nurun menjadi 15 jutaan. Sekarang nurun lagi jadi 12 juta setengah. Ke depan 3 tahun 5 tahun ke depan tes DNA paling 300.000. Di Cina hari ini, di Cina itu sudah 900 juta orang Cina di tes DNA.
Orang Cina jumlahnya 1 miliar lebih. Itu 900 juta penduduk China sudah dites DNA. Jadi akan kelihatan ini anaknya anu, ini turunan anu, sampai kepada pendiri Cina pada zaman masa lalu. Dan kalau ada orang mencuri, rambutnya ketinggalan, akan langsung ketahuan rumahnya di mana, anak siapa, saudaranya berapa. Indonesia tahun-tahun depan juga akan menggunakan tes DNA bagi seluruh negara, seluruh warga Indonesia. Jadi orang yang anak angkat, kan di dalam Al-Quran tidak boleh anak angkat diebinkan ayah angkatnya. Itu ternyata sudah benar. Menurut biologi, kalau nanti ada anak angkat diebinkan ayah angkatnya, nanti geger. Kok ini anaknya tetapi DNA-nya beda. Ini haplogrupnya O, ini haplogrupnya E. Katanya dia anaknya, padahal dia anak dari Palestina. Dari Palestina, perang diambil oleh bapaknya. Supaya dia itu merasa punya ayah, dibinkan bin dia, dibikinkan akte segala macam, kelahiran atas nama ayah angkatnya. Ternyata apa yang di dalam Al-Quran diatur, ud'uhum li'abaihim dalika, apa itu, aqsatu indallah, itu ternyata sesuai dengan ilmu modern. Apabila seorang anak angkat dibinkan kepada ayah angkatnya, maka 100-200 tahun lagi itu akan bikin orang menjadi bingung. Ini katanya binnya bin anu, ternyata kok larinya ke Palestina, bukan ke Prabu Siliwangi. Ini gimana urusannya? Ternyata setelah dicari kitab-kitab sejaman, ditemukan bahwa dia adalah anak angkat. Masa depan akan seperti itu. Tidak bisa lagi orang memalsukan nasab kepada yang diinginkannya. Akan terdeteksi kalau dia memalsukan nasab. Maka para pemalsu-pemalsu nasab hari ini bertaubatlah, daripada nanti akan ketahuan sendiri. Ini maksudnya apa tepuk tangan begini? Apa maksudnya ini? Ini kita mau pemilu, harus jaga kondusivitas. Siap? NKRI harga mati. NKRI. 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 Presiden siapa saja? Betul? Coba jawab bareng-bareng. Presiden siapa saja? NKRI. Eta. Mancing-mancing, saya nggak kepancing. Berapa hari lagi pemilu? Kita selesaikan pemilu Indonesia. Ini kata polisi-polisi yang ketemu saya, ini kayak nggak ada kerjaan ini katanya polisi-polisi. Aman tentrem pemilu hari ini, tidak seperti pemilu 2019. Pemilu 2019, waduh, luar biasa, hoak di mana-mana, antara mertua dan menantu. Ini mengkafirkan. Saya punya guru saya itu adalah sanadnya dalam berilmu kepada Kiai Muhammad Amin. Kiai Muhammad Amin itu kiai yang menjadi rujukan di Banten. Dia ayah dari Kiai Ma'ruf Amin. Jadi dia mendukung Kiai Ma'ruf Amin karena silsilah keguruannya kepada ayahnya Kiai Ma'ruf Amin. Lebaran saya datang ke beliau. Waduh, katanya saya sedih. Sedih kenapa? Itu sebelum puasa adik saya itu menikahkan anaknya.
Saya nggak diundang. Kenapa? Katanya saya pendukung PKI gitu. Mendukung capres, katanya mendukung PKI, padahal yang didukung Kiai Rais Nahdlatul Ulama, tetapi dengan hoak masyarakat banyak yang percaya. Betul apa tidak? Maka ini aktor-aktornya yang menyebarkan hoak, menuduh PKI dan lain sebagainya, hari ini melempem. Hari ini tidak ada nyebar PKI. Biasanya 30 September itu isu PKI luar biasa. Sekarang 30 September sepi, demo kagak ada. Orang ceramah yang menjelekkan Pak Jokowi nggak ada, yang menjelekkan para polisi nggak ada yang berani. Dulu disebutnya warung coklat, sekarang nggak ada yang berani ngomong polisi warung coklat. Sekarang coklat beneran. Alhamdulillah. Maka ini kondusivitas semacam ini harus kita jaga. Ini adalah ni'matun azimatun minallahi subhanahu wa ta'ala. Tetaplah setia dengan ajaran Mama Cicantu dan guru-gurunya, di mana bagaimana beliau mengajarkan agama tidak mesti bertentangan dengan negara. Inilah ajaran guru-guru kita, para wali songo. Mereka mendirikan negara Demak ketika itu. Kemudian siapa yang diangkat menjadi raja? Bukan Wali Songo menjadi raja. Yang diangkat adalah anak dari Raja Majapahit Brawijaya V. Siapa? Raden Patah. Wali Songo hanya mendirikan, yang dijadikan raja tetap orang asli Jawa, namanya Raden Patah, putra Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Setiap upaya-upaya dari orang-orang yang ingin merongrong negara Demak, Sunan Kudus kemudian dengan pasukannya menumpas. Ini fakta sejarah yang kita bisa baca. Walaupun kadangkala harus teman sendiri yang dijatuhi hukuman, seperti Syekh Siti Jenar yang kedapatan sebagai guru daripada salah seorang yang ingin memberontak terhadap Demak, akhirnya harus diputuskan oleh Sunan Gunung Jati yang dieksekusi oleh Sunan Kudus karena membahayakan negara. Padahal Syekh Siti Jenar seorang waliullah, tetapi dia kedapatan mendukung muridnya untuk merongrong pemerintahan Demak. Inilah daripada yang dilakukan oleh para wali songo, bagaimana menjaga negara yang maujud adalah sebuah kewajiban untuk ketentraman. Sekarang ini kita ber-Indonesia, betul tidak? Belum. Kita ber-Indonesia yang pergi ke sawah ngerasa aman gak bawa pacul? Aman. Saya dari Banten ke sini aman. Walaupun banyak orang-orang penakut mengancam-ngancam, aman. Kenapa? Setiap pelosok ada polisi, ada tentara di mana-mana. Kenapa kita harus takut di bangsa Indonesia sendiri, di negara kita sendiri? Orang mau dagang ke Tanabang, jam 2 malam pergi Tanabang, aman, merasa tentram. Kenapa? Ada negara yang melindungi kita. Polisi itu banyak yang nggak tidur malam, main gaplek. Ya main gaplek nungguin laporan daripada ngantuk. Betul tidak? Kadang-kadang kita mah tidak ngurusin urusan orang, dijadwal untuk
ronda nggak pernah ikut ronda, betul tidak? Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, tidak ada negara, maka kita capai ronda hukumnya wajib, ribet itu. Tapi ketika ada negara, kita bisa tidur nyenyak, polisi yang jagain kita. Kalau ada apa-apa ancaman dari luar, TNI datang membela kita dengan senapannya. Siapa nanti kalau perang yang mati duluan? Tentara. Kita walaupun kabur nggak jelek, tidak desersi. Kenapa? Rakyat. Tapi tentara tidak boleh mundur. Kalau ada musuh, tentara mau mati mau hidup, yang penting negara Indonesia aman, tentram, dapat dijaga. Kalau Banser gimana? Sama dengan tentara, dia akan maju ke depan. Betul tidak? Jangan takut. Kalau perang mah nanti dikasih pistol juga. Kalau sekarang kan paling pentungan. Tapi Banser itu sudah hebat. Saya waktu di Bekasi, itu ada orang 20 orang yang takbir-takbiran itu Banser banyak begitu, nggak ada yang mukul itu para sang-seong itu. Jadi dia itu sudah terlatih seperti polisi ketika mengamankan demo. Jadi hanya begini aja ngejagain kiai. Dia mau ngomong apa biarin, kecuali dia mukul kiai baru dipukul oleh Banser. Selama dia hanya teriak-teriak, Banser diam aja. Itu kata saya berarti Banser ini sudah terlatih. Kalau dia terpancing, itu yang demo saya itu hanya beberapa orang, Banser ada 40 orang, itu bisa habis sama Banser. Apalagi saya pernah ikut latihan di Klatsar Banser. Bagaimana susahnya itu, kita harus push up berpuluh-puluh kali. Tentunya hebat badan ketahanannya, tetapi Banser sudah terlatih, tidak terpancing, karena Banser itu tugasnya hanya mengamankan para kiai, para ulama. Makanya ibu-ibu yang punya anak cantik, tolong kawinkan dengan Banser. Siap? Kalau nggak Banser, dengan gurunya Banser, yaitu para kiai. Mau punya menantu kiai? Siap? Kalau kiai mah ya begini, yang udah tua-tua. Siap? Masih ada 2 orang yang siap. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan haul Mama Cicantu malam hari ini, silaturahmi saya kepada Mama Cicantu al-maghfurlah dan para keluarga besar membawa hikmah. Kita eratkan kembali silaturahmi para alumni Pondok Pesantren Al Istiqlal. Walaupun Mama Cicantu sudah tidak ada, keluarganya masih ada. Kalau mau jarah, jangan hanya jarah ke mama, tapi juga ke ibu nyai, ke anak-anak yang lainnya. Inilah sebagai murid sima was suhbah. Ajaran-ajaran Mama Cicantu yang mencintai Nahdlatul Ulama, sampai pondoknya pun dicatnya hijau semua. Ini jangan sampai geser sedikit pun juga. Kenapa Nahdlatul Ulama didoakan dan didirikan oleh kekasih Allah? Dia yang bukan hanya membaca dohirnya ayat-ayat suci dan hadis-hadis serta kitab-kitab kuning, tetapi juga menginsafi daripada makna-makna batinnya. Maka kita tidak salah mempunyai guru adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama, kiai-kiai yang mempunyai ilmu agama, yang mempunyai silsilah yang terselip sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama begitu mencintai keindonesiaan, kebangsaan. Kita negara Indonesia adalah negara yang beragam bangsa dan sukunya. Agama ada 6, suku, bangsa, bahasa. Orang Banten ngomong Sunda, orang Cianjur ngomong Sunda, tapi
logat Sundanya berbeda. Orang Baduy bahasa Sunda, tapi Sundanya berbeda. Orang Cirebon bahasa Jawa, orang Banten di Tenara di kampung saya Kresek ngomong Jawa, tapi Jawanya berbeda. Inilah bukti keragaman Indonesia yang disatukan oleh cita-cita bersama platform, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan lambang burung Garuda, dasar negara Pancasila. Kita harus pertahankan negara ini selama-lamanya. Kita harus doktrin, kita harus transfer semangat kebangsaan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita, untuk senantiasa menjaga bangsa dan negara Indonesia ini agar aman, tentram, damai selama-lamanya. Semoga Allah curahkan ampunan kasih sayang kepada Mama Cicantu dan kepada kita semua, dan kepada seluruh keluarga besar dari Pondok Pesantren Cicantu Al Istiqlal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan. Pada malam hari ini kita datang mendoakan beliau dengan rasa cinta yang tiada tara. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari kesalihan beliau, dari keikhlasan beliau ketika mendidik para santri-santrinya. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tausiah yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menerangkan beberapa hal, ya, terutama untuk persatuan dan kesatuan Republik Indonesia agar semua masyarakatnya tidak terpecah belah, meskipun memang ada polemik di dalamnya seperti nasab-nasab yang sudah dicanangkan oleh kaum Ba'alawi. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Semoga channel ini selalu bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.